Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Goisisyatra Sasmi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C akan mempresentasikan tentang hakikat keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan berbicara dengan membaca. Perkembangan percakapan berbahasa lisan dan kesiapan baca sangat berkaitan erat. Beberapa proyek penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan membaca. Telaah-telaah tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan, serta keterampilan bagi pengajaran membaca. Kemampuan umum berbahasa lisan yang mencakup ujaran yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka ragam, penggunaan kalimat-kalimat yang lengkap, pendengaran yang tepat, dan kemampuan menghubungkan kejadian-kejadian dalam urutan yang wajar dan logis akan sangat berpengaruh pada pembelajaran membaca. Apabila anak mempunyai kemampuan berbahasa lisan yang baik, seperti yang telah diuraikan di atas, maka proses belajar membacanya pun akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, apabila anak tidak bisa mengucapkan ujaran yang jelas dan lancar serta kosakata yang dikuasainya belum banyak, maka anak akan mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Selanjutnya, hubungan lain. Berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses membaca. Yang kedua, pada orang dewasa, peningkatan kemampuan berbicara dapat dilakukan melalui proses membaca. Dan yang terakhir, membaca dapat menjadi sarana efektif dalam membantu kegiatan berbicara. Selanjutnya, hubungan berbicara dengan menulis. Menulis dan berbicara merupakan dua kemampuan berbahasa yang aktif, produktif, atau menyampaikan pesan. Kedua berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi. Perbedaannya, menulis dilakukan secara tertulis dan tidak langsung, sementara berbicara dilakukan secara langsung dan dalam bentuk lisan. Hubungannya yaitu 1. Kemampuan menulis dapat dijadikan sarana pendukung bagi kemampuan berbicara. Yang kedua, menulis dapat diperlukan dalam kegiatan berbicara dialog. Penjelasan, menulis dan berbicara merupakan dua aktivitas yang berbeda. Menulis dilakukan dengan mengandalkan tangan dan pena, sementara berbicara mengandalkan mulut untuk melafalkan kata-kata menjadi sebuah kalimat. Selain keterampilan berbicara dan menulis, terdapat pula keterampilan menyimak dan membaca pada keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa ragam lisan yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Interaktif, misalnya percakapan yang terjadi secara tatap muka, serta percakapan melalui telepon, di mana terdapat pergantian antara menyimak dan berbicara. Yang kedua, semi-interaktif, misalnya berpidato di depan umum secara langsung. Yang ketiga, non-interaktif, misalnya seseorang yang berbicara di siaran televisi atau radio. Menulis dapat dikatakan sebagai salah satu keterampilan berbahasa yang paling rumit. Hal ini dikarenakan menulis bukan hanya dilakukan dengan menyalin kata atau kalimat, melainkan juga dilakukan dengan menuangkan pikiran-pikiran atau ide dalam bentuk tulisan yang teratur. Selanjutnya, tahap-tahap berbicara dalam akademik. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan berbicara. Dan yang terakhir, evaluasi. Persiapan. Pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang pembicara, yaitu penentuan topik, penentuan tujuan, pengumpulan referensi, penyusunan kerangka, dan berlatih. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan berbicara. Tibalah saatnya kegiatan berbicara yang sesungguhnya. Anda harus percaya diri bahwa segala sesuatunya telah dilakukan. Lakukanlah apa yang telah diuraikan dalam modul 3 dan 4 sebelumnya, yaitu mengenai kemampuan dasar berbicara dan kiat-kiat mengatasi hambatan berbicara jika memang hambatan tersebut muncul. Dan yang terakhir, evaluasi. Ada kalanya evaluasi perlu dilakukan untuk mendapat masukan tentang kegiatan berbicara yang telah dilakukan seorang pembicara. Dengan masukan tersebut, seorang pembicara dapat menentukan kualitas pembicaranya. Sesuatu yang masih kurang dapat segera diperbaiki, sedangkan yang sudah bagus harus dipertahankan kualitasnya.
bahkan kalau mungkin lebih diperbagus lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.